pemeliharaan, penyertaan Tuhan dari hari ke hari sehingga kami ada sebagaimana ada pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian yang telah boleh kami naikkan. Itu merupakan pernyataan syukur kami atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Dan kami juga bersyukur boleh menikmati sukacita sorgawi di saat kami memuji nama-Mu, di saat kami berdoa, di saat kami menaikkan mazmur kami. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara lewat pemberitaan firman-Mu. Engkaulah yang akan menolong baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat-Mu yang mendengarkannya. Sehingga kami mengerti kehendak-Mu, sehingga kami semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah, dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima pemberitaan firman Tuhan. Amin. Ya, shalom. Masih belum cas ya. Shalom. Ya, sudah mulai kedengaran ya. Selamat sore saudara-saudara semua. Ya, selamat sore. Selamat, kalau dibilang Jumat Agung udah hari Sabtu ini ya. Tetapi kemarin kita baru merayakan, kita sudah diingatkan tadi. Ya, terkait dengan Jumat Agung dan besok kita akan merayakan Paskah. Ya, KPPM, Komisi Pemuda YPDPA, mengambil tema yaitu The Truth About Sin, yaitu kebenaran tentang dosa. Benarkah ada dosa itu? Kalau ada, seperti apa? Ya, bagaimana kita menghadapinya? Tapi kemudian kita juga perlu nanti memikirkan kenapa ada orang yang tidak peduli dengan dosa. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-7 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal yang ke-7 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Mari kita baca secara bergantian atau responsoria. Sudah buka Alkitab masing-masing atau Alkitab ya. Ayat yang ke-20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah pernyataan seorang rasul. Rasul yang tadinya adalah seorang Farisi, penganiaya, pengikut Kristus. Tapi kemudian dia menjadi percaya kepada Yesus dan dia menceritakan pengalamannya sebagai ahli Taurat, sebagai orang Farisi. Ternyata selama ini dia bergumul dengan dosa. Kalau kita melihat di ayat-ayat ini, saudara perhatikan di sana, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki,
maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kalau sampai pengakuan ini datang dari seorang rohaniwan, tokoh agama, berarti ini merupakan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Jadi bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Lalu dia mengatakan di sini ada dua hukum. Ya, dalam salah satu agama di Indonesia ini, saya sebutkan, ada yang mereka sebut dengan dualisme kosmos, dualismis atau dualisme kosmos. Pasti ada yang hitam, pasti ada yang putih, pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Tetapi bukan itu yang dikatakan di sini. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Wah, betapa mengerikan ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku di sini menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini adalah pengalaman dia di masa lalu sebagai seorang pemuka agama yang sangat terkenal. Sehingga di dalam pergumulan ini dia mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan perhatikan pernyataannya di ayat yang ke-25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti di sini dijelaskan yang dapat melepaskan kita dari tubuh maut, yang dapat melepaskan kita daripada belenggu dosa, yang dapat melepaskan kita dari perbudakan dosa, hanya pengorbanan Yesus Kristus. Kehendak ada untuk berbuat baik. Namun justru yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang jahat yang dilakukan. Ini merupakan bukti nyata bahwa dosa itu ada, dan dosa itu memiliki kekuatan untuk merusak hidup manusia. Dan orang yang berada dalam keadaan seperti ini adalah orang yang masih dikuasai, yang masih diperbudak oleh dosa. Ada keinginan, ada kehendak untuk berbuat yang baik. Tapi justru yang tidak dikehendaki, yaitu yang perbuatan jahat yang dilakukan, bukan yang dikehendaki, bukan yang baik itu yang dilakukan, justru yang jahat yang dilakukan. Ini adalah cengkraman dosa, ini adalah kekuatan dosa yang sudah merusak, bahkan merasuk. Tetapi dengan adanya kenyataan seperti ini, masih ada orang yang mengabaikan dosa atau meremehkan dosa. Bahkan yang lebih parah lagi adalah menyangkal atau memungkiri dosa. Mungkin istilah yang sering kalian dengar adalah denial. Menyangkal bahwa tidak ada itu dosa. Itu mereka anggap. Dan saudara tahu, kalau sampai orang menganggap tidak ada dosa, atau memungkiri dosa, atau meremehkan dosa, sudah pasti orang itu tidak cari penyelesaian dosa. Ya. Tidak akan mencari bagaimana menyelesaikan dosa itu. Tapi ternyata kita disadarkan di sini bahwa dosa itu nyata. Jadi sin is real. Dosa itu nyata. Apa bukti bahwa dosa itu nyata? Yaitu rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah. Dan hubungan manusia dengan sesama. Padahal manusia itu diciptakan menurut kodrat ilahi. Image of God. Ya. Image of God. Jadi menurut gambar Allah, atau yang disebut dengan istilah lain imago Dei.
Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di mana Allah itu disebut dalam 1 Yohanes adalah kasih. Berarti kalau sudah manusia itu adalah kasih dan dia makhluk atau ciptaan yang memiliki gambar yang dimiliki oleh Allah, seharusnya manusia itu secara natur, secara alami adalah mengasihi. Yaitu mengasihi Allah yang menciptakan dia dan mengasihi sesama manusia yang diciptakan. Tapi kita lihat apa yang terjadi saat ini. Manusia sulit sekali untuk saling mengasihi. Bahkan tidak bisa mengasihi Allah. Itu membuktikan bahwa manusia sudah rusak akibat dosa atau sudah dirusak oleh dosa. Pertanyaan orang Farisi, ahli-ahli Taurat kepada Yesus untuk menguji apakah Yesus ini adalah Yahudi atau Israel sejati. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40, mereka bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara tahu mengapa Allah memberikan hukum ini kepada manusia? Adalah untuk mengembalikan manusia itu kepada kodrat ilahi sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi manusia akan selalu gagal untuk mewujudkan hal itu kalau dosa tidak diselesaikan. Jadi kita melihat di sini, dosa merusak hubungan antara manusia dengan Allah dan merusak hubungan manusia dengan sesama. Walaupun secara kodrat manusia memiliki sifat ilahi yang harus saling mengasihi. Tapi jelas di situ kita melihat meskipun manusia menyadari akan hal itu, manusia tidak sanggup melakukannya. Itu membuktikan bahwa dosa itu ada. Pada sore hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar the truth about sin. Itu ada 4 hal yang kita mau pelajari pada sore hari ini. Yang pertama adalah reality of sin. Lalu yang kedua, the origin of sin. Yang ketiga, sin is the transgression of the law of God. Dan yang keempat, penalty of sin. Dan yang terakhir, the victory against sin. Yang pertama ini adalah realitas tentang dosa. Yang kedua, asal muasal dosa itu. Dan hakikat dosa itu apa? Adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dan yang tidak bisa dilupakan adalah hukuman akibat dosa. Dan kita bersyukur bagian terakhir kita nanti akan membahas bahwa kita bisa menang, menghadapi atau melawan dosa. Saudara-saudara kira-kira sudah jelas? Kalau sudah jelas biar kita langsung tutup dalam doa. Ya, katanya tadi udah ya. Oh, iya. Ya, saya senang sekali kalau udah jelas ya kan. Tinggal ngobrol-ngobrol kita. Kalau demikian mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah reality of sin. Kenyataan mengenai dosa. Dosa, sin is not suggestion or imagination. Jadi dosa itu bukanlah suatu hanya kesan atau suatu khayalan. Bukan hanya sugesti. Tapi ada sebagian orang hanya melihat dosa itu sebagai perasaan bersalah. Tidak. Dosa itu tidak sesederhana itu. Kalau kita melihat apa bukti bahwa dosa itu bukan hanya sekedar kesan atau hayalan, itu terjadi ketika Adam dan Hawa atau Hawa dan Adam yang tepatnya dicobai oleh iblis. Kita tahu manusia itu diciptakan
tanpa dosa, sinless. Tapi sebagai pribadi, saudara tahu 3 unsur utama pribadi itu adalah memiliki pikiran, kehendak, dan perasaan. Jadi orang bisa berpikir menimbang sesuatu, kemudian menginginkan sesuatu dan merasakan sesuatu. Sehingga Allah memberikan satu perintah kepada manusia supaya manusia itu tidak makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Ya. Diberikan peringatan kepada manusia. Manusia itu yang memiliki kehendak bebas, yang paling asali, yang paling awal, dia bisa memilih untuk tidak taat, dia bisa memilih untuk taat. Dan itu dilihat oleh iblis, dan iblis mencobai. Mari kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu, ini adalah perkataan ular kepada Hawa. Jadi tidak benar kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Ini hanya saya ambil kutipannya. Tetapi Allah mengetahui bahwa kamu pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah godaannya. Inilah godaan. Ini bukan cobaan tapi ini godaan. Iblis itu mengatakan tidak benar kamu akan mati. Iblis itu awalnya mengatakan apa? Bukankah Allah berfirman bahwa kamu tidak boleh makan buah pohon yang ada di taman ini? Hawa menjawab, tidak demikian. Yang tidak boleh kami makan adalah buah pohon yang di tengah-tengah taman ini, dan kalau kami makan kami akan mati. Tapi iblis mengatakan Allah mengetahui. Jadi kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan perhatikan respon Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya itu pun memakannya. Apa yang terjadi setelah dimakan? Nanti akan kita lihat seperti apa faktanya. Tapi yang jelas di sini, setelah mereka kalah terhadap godaan iblis, bahwa membuktikan bahwa dosa itu nyata, kenyataan bahwa dosa itu ada kesadaran akan dosa karena muncul rasa bersalah. Ya. Setelah mereka sadar bahwa mereka melanggar perintah, yaitu kalah terhadap godaan iblis, ada kesadaran akan dosa. Karena muncul rasa bersalah. Meskipun saya harus katakan, dosa itu bukan sekedar rasa bersalah. Kalau dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani memakai kata hamartia, yaitu meleset. Meleset itu berarti bergeser dari tempatnya, tidak di tempat yang seharusnya. Itulah dosa. Ya. Itulah dosa. Manusia itu seharusnya melakukan kehendak Allah, mengasihi Allah dan sesama. Tapi sudah bergeser sehingga terjadi kebencian. Dan apa yang kita tahu setelah manusia jatuh dalam dosa, ada kebencian bahkan terhadap saudaranya sendiri. Saudara-saudara, sikap meremehkan dosa adalah karena hukuman akibat dosa itu tidak terlalu kontan atau ditunda, ya, atau delay. Tetapi tertunda sehingga orang tidak takut melakukan dosa. Ini menjadi alasan sebagian orang. Aku melakukan ini gak apa-apa kok, ya kan?
Coba lihat pelanggaran-pelanggaran di jalan raya. Kalau di Medan ini banyak orang yang kalau melihat lampu merah, dua hal yang dipikirkan. Ada enggak kendaraan dari kiri kanan? Ada enggak polisi di sana? Jadi aman dari bahaya, aman dari pelanggaran hukum. Sehingga begitu lihat merah digas. Merah tanda berani. Saudara tahu itu sederhana. Itu adalah akibat dosa. Kenapa? Hati nuraninya sudah tumpul. Ya, sudah tumpul. Kalau ada dua orang pengendara sepeda motor sama-sama tidak pakai helm, lalu ya satu sudah lolos, yang di keduanya ditangkap polisi. Saudara tahu apa yang akan dia katakan? Kenapa yang di depan tidak ditangkap? Dia cari pembenaran. Harusnya dia sadar ketika polisi mengatakan Anda ditangkap karena tidak menggunakan helm. Tapi kenapa yang di depan tidak ditangkap? Itu sudah kurang kesadaran akan dosa. Harusnya kalau dia ditangkap, ya dia urus dirinya, memang aku salah. Nah, seperti itu. Kan banyak juga pendeta juga begitu. Loh kok jadi, jadi bandingke. Ya, jangan dibandingkan. Kamu salah atau tidak, itu sebenarnya. Jadi karena tidak langsung ada hukuman, orang berulang kali melakukan dosa, bahkan mengabaikan dosa, bahkan menyangkal dosa itu ada. Ketika orang menceritakan tentang dosa Sodom dan Gomora, apa kata orang? Ya, dosa manusia sekarang lebih jahat dari Sodom. Kenapa Tuhan tidak hukum? Berarti kan itu hanya isapan jempol belaka. Karena belum ada hukuman. Di dalam Pengkhotbah 8 ayat 11 ini menarik untuk kita pahami. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Kalau ada orang di dalam atau di saat beribadah, main game, main TikTok, langsung handphonenya terbakar, apa yang akan terjadi saudara-saudara? Ketika orang mendengar, di mana-mana akan takut orang menggunakan handphone saat ibadah. Tapi saya bilang tunggu aja. Ya kan? Sekarang ini masih banyak orang bisa sambil dengar khotbah dia belanja. Ya. Bisa. Balas WA. Kan bisa sambil dengar, bisa. Bahkan kita bisa multitasking. Saya bilang bisa, saya bisa sambil mengetik, dengar orang ngomong, dengar televisi, dengar radio. Ya tapi saya mau katakan kalau saat beribadah lupakan semuanya itu. Ya tapi saya katakan sekali lagi, andai kata Tuhan langsung menghukum orang setiap ada orang menggunakan handphone saat ibadah yang tidak ada kaitan dengan ibadah, langsung handphonenya terbakar, tangannya terbakar, maka saya yakin setiap orang yang tahu itu akan takut menggunakan handphone saat ibadah. Ya, saya tidak sedang berdoa, tapi jika hal itu terjadi, itu sesuatu yang mungkin. Kenapa ada orang ngebut? Karena tidak setiap orang yang ngebut itu jatuh, celaka. Itu membuat orang menyangkal dosa, memungkiri adanya dosa itu. Ya, tapi saya mau katakan kepada saudara, dosa itu nyata. Dosa itu real. Itu sebabnya Hawa dan Adam setelah mereka makan, belum ada hukuman pada waktu itu. Belum ada hukuman. Tapi mereka langsung menyadari pelanggaran mereka, bahwa dosa itu ada. Iblis sangat senang orang datang ke gereja. Rajin ke gereja, rajin ke PAP misalnya. Yang penting mereka tidak peduli dengan dosa. Kalau semua orang itu tetap melakukan dosa, iblis tidak keberatan gereja itu dipenuhi oleh orang yang datang beribadah setiap hari Minggu. Tapi sangat disayangkan kalau orang
menyangkal adanya dosa itu, padahal dosa itu nyata merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama. Itu belum hukumannya, itu baru akibat, belum hukumannya, belum penaltinya. Itulah dosa. Dosa itu nyata. Lalu yang kedua, the origin of sin, asal dosa. Dari mana dosa itu berasal? Dosa bukan berasal dari Allah, karena Allah tidak menciptakan dosa dan Allah tidak berdosa. Melainkan dari iblis melalui ketidakpatuhannya. Jadi iblis itu diciptakan bukan dalam keadaan berdosa. Ya, tapi kalau Alkitab baik di Yeskiel, di Yesaya mengatakan karena dia menyombongkan diri, ingin menyamai Allah. Kemudian menular kepada manusia yang tidak tahan terhadap godaan. Itulah manusia pertama, Hawa dan Adam. Saya lebih suka mengatakan kalau dalam konteks dosa, Hawa dan Adam. Karena memang Hawa yang terlebih dahulu makan baru diberikan kepada suaminya. Dari situ awalnya manusia jatuh dalam dosa sehingga manusia dan keturunannya berdosa. Itu yang disebut dengan dosa turunan, bukan dosa perbuatan, tapi dosa turunan. Jadi bukan Allah. Perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Kenapa di sini ada kata menyesatkan? Karena orang itu meremehkan dosa dan menyangkal dosa dalam konteks ini. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Coba kita bersama-sama baca ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara, kalau hanya untuk memberkati manusia, kalau hanya untuk menyembuhkan manusia, Yesus tidak perlu datang dari sorga dan menjadi manusia. Tidak perlu. Dia bisa melakukan itu hanya dengan berfirman. Hanya untuk menyembuhkan. Hanya untuk menolong manusia. Tapi apa dikatakan di sini di ayat yang ke-8? Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Untuk apa? Untuk masalah dosa yang berasal dari iblis. Karena dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari si iblis. Artinya apa? Sudah jadi being. Kalau bahasa Jerman Toba itu bakona. Bahasa Jerman Timur dari sononya. Being. Emang sudah begitu. Gak usah kau heran, memang dia udah begitu. Ya. Oh dia itu cakap kotor, gak usah heran, memang udah begitu. Keluarganya semua begitu. Bah, hebat kali kok bisa ya. Ya kalau memang sudah tetap berbuat dosa. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, untuk itulah. Untuk apa? Untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Itulah Yesus datang. Jadi dosalah yang paling serius yang diurus oleh Yesus. Kenapa dia datang ke dalam dunia ini? Kalau orang mencari Yesus hanya supaya sembuh, hanya supaya diberkati, itu salah besar. Bukan berarti tidak boleh mengharapkan
mujizat, kesembuhan, berkat, pertolongan, kelulusan dalam kuliah, dalam apa, bukan. Tapi kalau hanya itu yang diharapkan datang kepada Yesus, saya yakin Yesus pasti sangat sedih. Karena bukan itu tujuan utamanya. Dan bukan hanya itu, banyak orang jadi sesat karena iblis pun bisa memberikan kekayaan. Bisa memberikan wibawa. Dia bisa memberikan kesembuhan. Bisa. Tapi iblis tidak bisa memberikan keselamatan. Inilah asal usul dosa. Jadi orang yang tetap berbuat dosa itu berasal dari iblis. Jadi saudara-saudara, potensi untuk berbuat dosa itu sudah ada, namun keputusan ada di tangan manusia. Karena manusia itu sebagai pribadi dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Punya keinginan, dia menghendaki sesuatu. Kalau Anda berbuat dosa, jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan orang lain, apalagi Tuhan. Suatu ketika ada dipermasalahkan tentang pakaian, tentang kejahatan kriminal pemerkosaan. Lalu ada sebagian tokoh-tokoh agama mengatakan itu gara-gara ada orang-orang yang berpakaian minim. Itu adalah seorang artis yang gak saya sebut namanya, memang dasar pikirannya yang kotor katanya. Kalau udah pikirannya kotor, pakai karung pun tetap pikirannya salah katanya. Bukan karena apa yang di depannya. Sudah ada potensi dosa di dalam dirinya. Jangan salahkan keadaan. Jangan. Tapi banyak orang justru jadi menyalahkan keadaan. Iya, karena memang ya, di situ semua seperti itu. Nggak bisa. Apalagi menyalahkan Tuhan. Ya kenapa Tuhan izinkan saya lewat situ? Tuhan izinkan. Kau yang mau lewat situ kok. Yakobus berkata seperti ini. Ayat pasal 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita baca ayat 4 dan 5, 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini jelas, ini lugas. Jadi jangan salahkan pencobaan dari luar. Jangan salahkan sosial media. Jangan salahkan dunia maya. Kalau kamu terjerumus dalam dosa. Karena iblis akan memakai apapun dengan di zaman yang berbeda. Tidak mungkin zaman Adam dia pakai YouTube. Ya kan? Gak mungkin zaman Salomo, iblis menggoda pakai TikTok. Nggak mungkin kan? Karena zaman itu belum ada. Tapi Salomo digoda dengan apa? Dengan perempuan yang sifatnya hubungan bilateral. Jadi kalau setiap raja-raja datang menghadap Salomo, yang dibawa dari daerahnya itu adalah putri-putri kerajaan. Kemudian emas, perak, dan benda-benda berharga. Dan perempuan ini bisa diperlakukan jadi apapun. Sayangnya Salomo menampung itu semua. Dijadikan 700 istri 300 gundik atau sebaliknya. Aku memikirkannya udah gak sanggup apalagi jadi pelakunya. Tapi Salomo bisa. Padahal dia orang paling berhikmat. Apakah harus disalahkan orang yang membuat hal yang sifatnya diplomatik? Itu sifatnya diplomatik itu membawa barang terbaik.
Karena apa? Keinginannya sendiri. Karena diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuahi, artinya dibiarkan berkembang. Kalau kamu dengar ada yang salah, jangan kau dengarkan. Kalau ada di sosial media itu gambar-gambar yang jangan kau perhatikan. Gak mungkin saya katakan jangan kau lihat, udah kau lihat kok. Masa gak bisa melihat punya mata? Masa tidak ada keinginan padahal kita kan ada kehendak. Jangan salahkan keinginanmu, jangan salahkan matamu. Tetapi salahkanlah kenapa kau berikan peluang. Itu kata dibuahi. Keinginan itu dibuahi. Hawa kalau hanya melihat buah pohon itu enak dilihat, kelihatannya enak dimakan, tapi tidak dimakan, kira-kira jatuh gak dia dalam dosa? Tidak. Tapi dilihatin terus, aduh sayang gak dimakan, akhirnya dimakan. Kemudian dosa berkembang dibiarkan terus menerus, tidak diselesaikan, akan mengakibatkan maut. Selain maut di masa yang akan datang, maut dalam kehidupan nyata. Apa yang membuat Sodom dan Gomora itu harus ditunggang balikan? Karena mereka begitu luar biasa dalam hal dosa. Bukan hanya heteroseks, termasuk homoseks dan free sex yang mereka lakukan. Ya. Jadi bukan karena keadaan. Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Kalau sampai Allah pun disalahkan, apalagilah situasi, apalagilah orang. Sehingga jangan pernah simplicity terhadap dosa, meremehkan dosa. Ya, hanya ini kok, kecil kok. Dosa kecil, dosa besar, konsekuensinya tetap serius. Ya. Konsekuensinya tetap serius. Dan tidak pernah ada dosa besar yang tidak diawali dengan dosa kecil. Ya. Dosa seperti itu. Jadi bukan karena penggodanya, tetapi dasar di dalam dirinya sudah ada bibit. Itu godaan itu hanya sebagai pemicunya saja. Sebenarnya dia sudah dikuasai oleh dosa dari iblis. Iblislah yang menggodai mulai dari Hawa, Adam sampai zaman kita. Tuhan memberikan kita keinginan, bukan keinginanmu yang salah. Tetapi keinginanmu kau biarkan berkembang sehingga bisa berbuat dosa. Dan apa itu dosa? Itu bukan perasaan bersalah. Tetapi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Sin is the transgression of the law of God. 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, Yohanes mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Apakah seks itu dosa? Pada saat mana seks itu dosa? Kalau itu dilakukan oleh pasangan, itu tidak dosa. Tapi kalau tidak ada hubungan dan tidak ada hubungan yang sah, itu menjadi pelanggaran. Jadi bukan di seksnya, tetapi
Karena belum waktunya dan tidak pada tempatnya itu baru salah. Melanggar juga hukum Allah. Kalau kalian katakan seks itu dosa, berarti Allah lah yang penyebab dosa karena Allah yang menciptakan seks. Ya. Ya tapi itu menjadi dosa ketika disalahgunakan. Digunakan belum waktunya dan tidak sesuai dengan aturannya. Baru itu jadi pelanggaran. Semua yang diciptakan Allah itu ketika diciptakan dikatakan semuanya baik. Cuma satu yang tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Semuanya baik. Jadi jangan salahkan lingkungan. Jangan salahkan apapun. Ya tapi kita yang harus tahu sudah waktunya atau tidak. Ya. Sejatinya setiap orang akan menyadari bahwa ia berdosa setiap melakukan kesalahan, bahkan kesalahan sekecil apapun. Namun tidak sedikit yang mengabaikan bahkan menyangkalnya. Itu yang dikatakan tadi, simplicity, meremehkan, menganggap enteng dosa itu. Ya, hanya nyontek kok. Ya kan? Ada dosa akademik. Siapa di sini? Masih ada di sini yang kuliah ya? Saudara tahu apa dosa akademik? Salah satunya plagiat. Ya. Kebuat kau penulisnya, tapi yang kau muat di situ tulisan orang. Itu mencuri, itu berbohong. Tapi bagi orang yang sudah menyadari pengampunan dan pengampunan itu diperoleh secara anugerah, dia tidak akan mau melakukan hal itu. Ada kesadaran, ya tapi jangan diremehkan. Semua juga begitu, hati-hati. Sekecil apapun itu serius kalau itu sudah sampai kepada pelanggaran akan hukum Allah. Kembali kita lihat apa yang terjadi dalam Kejadian pasal yang ke-7 tadi. Setelah mereka makan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Yang tadinya mereka adalah mitra Allah. Tapi sekarang ketika Allah hadir justru mereka bersembunyi. Karena apa? Sudah tahu, sadar dia salah, bahwa dosa itu nyata. Tapi Tuhan Allah, ayat 9, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Apa kata Tuhan? Baca ayat 11 bersama-sama. Siapakah? Apakah ada yang memberitahu dia telanjang? Tidak. Tetapi hal itu dia tahu setelah dia makan buah pohon yang dilarang untuk dimakan, maka dia sadar dia bersalah. Jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Disitulah mereka berdosa. Ada orang pernah bilang begini sama saya, enak kok dilarang ya. Ya juga ya, kasihan juga ya kalau ada makanan enak tapi nggak boleh dimakan ya kan. Tapi kalau nggak enak nggak usah dilarang pun pasti nggak kau makan. Kan itu logikanya kan. Tetapi pertanyaannya, enak kok dilarang. Ini adalah ujian ketaatan. Salah satu di sini adalah
ujian ketaatan. Karena iblis berkata, waktu kau makan kau tidak akan mati. Tapi Allah tahu bahwa apabila kau makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Mungkin untuk sementara waktu ketika Adam dan Hawa makan, aman-aman saja. Kenapa? Nggak mati kok. Tapi langsung ada kegelisahan, ada rasa bersalah. Pelanggaran akan hukum Allah. Tapi kalau itu udah pelanggaran hukum, maka yang keempat, kita harus tahu ada hukuman, ada konsekuensi dosa itu. Penalty of sin, hukuman akibat dosa. Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Apakah mereka langsung mati secara fisik? Tidak. Jadi kalau demikian, di sini kita tahu akibat dosa yang dikatakan kau akan mati akan terjadi kematian secara jasmani. Walaupun ini masih tafsiran, banyak orang menafsirkan andai kata manusia itu tidak jatuh dalam dosa, dia tidak akan mati. Walaupun itu masih bisa diperdebatkan, tapi ada kematian jasmani, tapi ada kematian secara rohani di masa kini dan di masa yang akan datang. Kematian secara rohani di masa kini adalah kerusakan secara moral, kemerosotan moral, dekadensi moral. Saya berapa tahun di pemerintahan sebelumnya ada satu hal yang sangat memprihatinkan saya. Salah satu, masih banyak hal. Ketika berulang kali ada berita peredaran narkoba dikendalikan dari lapas. Coba bayangkan. Saya aja pernah melayani di penjara, diperiksa dulu bawa apa. Sudah jelas melayani di sana, mau khotbah. Apalagi tamu biasa. Tapi kok bisa peredaran dikendalikan dari lapas? Selain yang dimasyarakatkan itu tidak jadi masyarakat, dan juga pegawai-pegawai di sana berarti lebih parah lagi. Sudah kacau secara moral. Yang memasyarakatkan orang saja tidak jadi anggota masyarakat, mau mengharapkan orang-orang itu jadi baik, gak mungkin. Tapi apa yang saya katakan tadi, dari Pengkhotbah 8 ayat 11, karena hukuman tidak segera diberlakukan, banyak orang terus berbuat jahat. Andai kata setiap orang yang melakukan kesalahan di lapas itu, yang mengedarkan narkoba dari lapas langsung mati kontan, kira-kira ada nggak melanjutkan itu? Tidak. Tapi Tuhan berkata semua pasti dipertanggungjawabkan nanti di akhir. Sekarang boleh santai, seperti tidak ada apa-apa. Tapi semua pasti dipertanggungjawabkan. Dan akibat dosa, penalty of sin yang paling serius, akibat dosa yang paling serius adalah ketika manusia berpisah dengan Allah selama-lamanya. Manusia itu di dalam sengsara, di dalam penghukuman. Ya, itu yang paling mengerikan. Itu sebabnya dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Tapi kita bersyukur, sama seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes tadi, Yesus itu datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mau dosa apapun, seberat apapun, kalau datang kepada Kristus, pengorbanan Kristus sanggup mengampuni semua orang berdosa dan dosa semua orang. Mau dosa apapun itu diselesaikan di kayu salib.
diselesaikan. Tapi kalau orang tidak datang, apa dikatakan dalam Yohanes 3:18? Tapi barang siapa tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman. Bukan akan berada, telah berada di bawah hukuman. Kalau tidak mau percaya. Hukumannya apa? Maut, yaitu kematian kekal. Dan inilah yang menjadi dasar bagi kita. Kita akan bisa menang terhadap dosa. Orang-orang yang sudah diampuni masih bisa berdosa. Tapi mereka sudah punya kekuatan, kemampuan untuk menang terhadap dosa. Tetapi orang yang belum mengalami pengampunan melalui Yesus Kristus, dia tidak akan pernah sanggup melawan dosa sekecil apapun. Sekalipun dia pemuka agama, itu yang dikatakan oleh Paulus tadi dalam Roma pasal yang ke-7 itu. Mau pendeta, mau apapun status kerohaninya, predikat rohaninya. Kalau dia belum pernah secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan, mengakui Yesus itu sebagai korban penghapus dosa dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu tidak akan pernah punya kemampuan melawan dosa. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku menghendaki yang baik, tapi justru yang jahat, yang tidak aku kehendaki, yang aku lakukan. Tapi apa dia katakan di bagian terakhir? Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut itu? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 di pasal sebelum pasal 7 yang kita baca tadi. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya mengatakan, siapa yang bisa menang melawan dosa? Hanya mereka yang sudah diampuni dosanya. Yang sudah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir yang kita akan bahas, the victory against sin, kemenangan melawan dosa atau terhadap dosa. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa dan memiliki natur dosa. Apa maksudnya natur dosa? Sekalipun kita sudah percaya, tubuh kita yang memang mewarisi dosa masih bisa berbuat dosa. Tapi kita bisa melawan dosa. Orang yang gak percaya bukan masih bisa berbuat dosa, akan terus berbuat dosa dan hanya mampu berbuat dosa. Karena tidak ada kemampuan untuk melawan dosa. Namun masih memiliki kemampuan menang menghadapi dosa jika ia tunduk kepada Allah. Menarik apa yang dikatakan oleh Allah kepada Kain ketika dia membenci adiknya sendiri karena iri hati. Dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, baca sama-sama, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau Tuhan sendiri mengatakan engkau harus berkuasa, berarti ada potensi bagi orang itu untuk melawan dosa itu. Tidak mungkin Tuhan mengatakan kau harus berkuasa kalau dia tidak punya potensi. Tetapi apa yang dilakukan Kain? Dia mengajak saudaranya ke ladang dan membunuh dia di sana. Hukum Taurat tidak memberikan kemampuan untuk mengalahkan dosa. Bahkan Paulus mengatakan, oleh hukum Tauratlah kita mengenal dosa dalam Roma 3:20. Hanya oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus kita bisa mengalahkan dosa. Kembali kita lihat ayat yang kita baca di awal tadi, tapi hanya ayat 24 dan ayat 25. Apa dikatakan Paulus di sana? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi semua orang yang tidak datang kepada Kristus, yang belum mengalami penebusan Kristus, semua mereka adalah manusia celaka. Jangan kau harap dia bisa berbuat baik. Dia hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Ya. Yang mampu berbuat baik kepada orang tidak baik hanya mereka yang sudah dibaharui.
Karena secara insani orang hanya membalas supaya equal, seimbang. Tapi orang manusia ilahi bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi manusia setani membalas kebaikan dengan kejahatan. Dibaiki pun tetap jahat. Itu karena rusak akibat dosa. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Dia yang bisa melepaskan. Jadi penyerahan diri kepada Kristus dan mengandalkan Kristus menjadi satu-satunya sumber kemenangan bagi manusia melawan dosa. Kenapa? Karena Yesus Kristuslah yang telah menyelesaikan masalah dosa. Bahkan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Urusan utama, misi utama Yesus datang ke dalam dunia adalah menyelesaikan dosa. Sampai dia mati di kayu salib. Sebenarnya dia tidak perlu apapun, dia tidak perlu siapapun, dia tidak butuh manusia. Masa dia butuh manusia berdosa? Dia kurang apa rupanya? Dia harus tinggalkan sorga, kurang enak apa di sorga? Tapi apa kata Alkitab? Karena kasih. Dia tidak menghendaki manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya itu binasa. Tapi yang diberikan adalah pilihan, yang diberikan adalah kesempatan. Walaupun dia maha kuasa, dia tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau percaya. Dan konsekuensinya kalau kau tidak mau percaya, kau tetap di bawah hukuman. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa tantanganmu menghadapi dosa? Apakah engkau punya kebiasaan buruk yang susah dilepaskan? Mohon pertolongan dari Tuhan. Kau akan bisa. Apakah itu sifat bawaan, sifat turunan? Karena yang Alkitab hanya menjelaskan ada dosa turunan, bukan? Tidak ada dosa tanjakan. Tidak ada dosa tikungan. Serius sekali dari tadi. Karena aku serius. Ya seriuslah, ini firman Tuhan kan. Apa kebiasaan-kebiasaanmu? Jangan kau anggap sepele. Hanya begini kok, namanya juga anak muda. Kalau engkau sudah dalam Kristus, engkau sudah diampuni karena anugerah, hargai anugerah itu. Kalau engkau tidak bisa melepaskan, berdoa kepada Tuhan. Kan dikatakan oleh Paulus, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut itu? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa dosa pikiranmu, hayalanmu, dosa perasaanmu, atau prasangkamu terhadap orang lain? Selesaikan itu. Izinkan Tuhan membereskan itu. Kalau engkau sudah merasakan pengampunan, engkau akan dimampukan menyelesaikan itu. Inilah yang dilakukan oleh Allah sebagai ayat penutup bagi kita. Dosa kita diselesaikan. Yohanes 3:14 dan 15. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya jelaskan singkat saja. Apa maksud Yesus seperti Musa meninggikan ular di padang gurun? Waktu orang Israel bersungut-sungut kepada Musa, Tuhan menyuruh ular berbisa. Sehingga banyak yang mati dipagut oleh ular itu. Lalu mereka berteriak, Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, buatlah ular dari tembaga, taruh di tempat tinggi. Kalau ada orang Israel yang sudah dipagut ular, sempat melihat ular tembaga itu, dia tetap hidup. Itulah gambarannya. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, menuju kebinasaan, memandang kepada Yesus yang disalibkan. Jadi kata meninggikan di sini adalah salib. Memandang Yesus yang disalibkan itu, sekalipun sudah menuju kebinasaan, akan memperoleh hidup. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, dosa itu real dan dia serius. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan dosa.
The truth about sin. Ada kenyataan bahwa dosa itu ada, dan dosa itu ada asal-usulnya dari iblis. Dan bagi manusia, dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dan akibat dosa, hukuman dosa itu sangat serius. Selain daripada penderitaan di dunia ini, terutama penderitaan nanti sesudah hidup yang sementara ini. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah diampuni dari dosa dan kita punya kemampuan untuk melawan dan untuk mengalahkan dosa. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk